Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Coba Anda cek diri Anda sendiri. Apakah Anda tipe working hard, kerja keras, atau Anda tipe working smart, kerja cerdas? Kedua ini tampaknya serupa, tapi nyatanya berbeda. Dan Anda perlu tahu ini supaya Anda bisa mengoptimalkan tipe kerja yang Anda miliki. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang working hard versus working smart. Coba menurut Anda mana yang lebih bagus nih, working hard atau working smart? Nah, dalam bekerja, Anda mungkin memacu diri untuk selalu bekerja keras, working hard. Tapi Anda tahu nggak, selain bekerja keras ini, ya ada model kerja lain yang tidak kalah menarik untuk diterapkan. Yes, itu yang barusan disebutkan, yaitu adalah working smart, kerja cerdas. Lalu, apakah yang membedakan antara si kerja keras dan kerja cerdas ini? Apakah kedua tipe ini bisa Anda kombinasikan sehingga menciptakan hasil kerja yang maksimal? Yuk, kita simak terus videonya. Dalam pandangan umum, arti kerja keras adalah sesuatu pekerjaan yang kemungkinan besar akan melibatkan energi, ya, otot dalam bekerjanya. Banyak orang yang menjadi sosok workaholic karena mereka terlalu keras dalam mengaplikasikan kerja keras ke dalam kehidupan kerjanya. Dengan kata lain, kerja keras adalah suatu cara kerja di mana Anda memberikan seluruh energi dan waktu yang Anda punyai untuk bekerja. Biasanya, orang yang terbiasa bekerja keras ini memiliki sifat yang pantang menyerah karena mereka dalam bekerja keras ini membutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Mereka juga biasanya sosok yang menyukai tantangan karena semakin banyak ragam pekerjaan yang diberikan, mereka biasanya semakin bersemangat dalam mengerjakan. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali tertipu dan terbuai dengan kerja keras ini. Nah, dan lebih masalahnya lagi adalah ini seringkali tidak Anda sadari bahwa kita sedang tertipu. Contohnya gini, kerja keras, ya, sehari-hari Anda kerja keras. Nanti sudah kerja, Anda dapat reward, ya, dapat hadiah, dapat gaji misalnya, dapat hadiah, dapat pujian. Nah, secara psikologis, ya, ketika Anda dapat reward, dapat gaji, dapat hadiah, maka senang dan akan cenderung mengulangi perilaku itu. Kerja lagi, dapat reward lagi, kerja lagi, dapat reward lagi, kerja lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya Anda lupa waktu, lupa umur. Tiba-tiba udah kepala 3, tiba-tiba udah kepala 4, dan sebagainya. Nah, inilah tipuan dari kerja keras. Nah, memang Anda bisa dapat hasilnya oke, gitu. Tapi di sisi lain ada konsekuensinya pun, dan itu cukup besar. Karena banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, maka biasanya tipe-tipe pekerja keras ini akan kekurangan waktu untuk beristirahat dan merasa waktunya itu hilang begitu aja. Nah, oleh karena itu, tugas Anda adalah sedari dini secepatnya coba Anda sadari kerja keras Anda dan imbangi dengan kerja cerdas. Nah, apa itu kerja cerdas? Tipe kerja cerdas ini berkebalikan dengan kerja keras yang menggunakan sebagian besar energi dan waktunya untuk bekerja. Orang yang bekerja cerdas ini cenderung mencari cara yang efektif, efisien, sehingga mereka bisa membagi waktunya untuk segala aspek kehidupannya, baik itu pekerjaan, keluarga, teman, Tuhan, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, selain itu, agar bisa memanfaatkan waktu yang dimilikinya secara efisien, mereka juga biasanya cenderung lebih mengandalkan kerja tim dibandingkan single fighter, ya, dibandingkan sendiri, ya. Jadi super tim dibandingkan Superman. Nah, bagi orang-orang tipe pekerja cerdas ini, kerja secara tim itu akan memberikan hasil yang maksimal dibandingkan jika mereka yang memaksakan untuk bekerja sendiri. Sosok kerja cerdas juga itu biasanya akan berusaha menggunakan otaknya untuk berpikir kreatif dan juga kritis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di pekerjaan mereka. Dalam menerima tawaran pekerjaan yang mungkin datang, ya, mereka tidak menerima begitu aja. Oke, sini saya bisa, saya kerjakan. Enggak. Mereka akan mempertimbangkan dengan matang-matang dan juga menyusun strategi, ya, dan menyesuaikan dengan momen-momen atau waktu atau kemampuan yang mereka miliki. Nah, setelah kebayang, ya, Anda bisa membayangkan apa perbedaan antara kerja cerdas dan kerja keras. Apakah menurut Anda kedua cara ini bisa dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Kalau menurut saya,
Tentu saja bisa. Dan ini sangat disarankan untuk Anda. Dan inilah yang akan saya sharing pada Anda langkah-langkahnya. Jadi, ketika Anda bekerja, Anda wajib menyeimbangkan antara kerja keras, otot, waktu, dan sebagainya dengan kerja cerdas, otak. Ya, bekerja dengan otot, ya, kerja keras ini memang akan menghasilkan hal yang positif, ya. Jadi keinginan, tujuan, pekerjaan, dan kesuksesan lebih mudah diraih. Dan diimbangi dengan kerja cerdas otak untuk memanfaatkan energi dan waktu Anda dengan efektif dan efisien. Singkatnya mah, kerja cerdas ini bisa membantu supaya kerja kerasnya ini itu memiliki hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, gimana nih cara untuk mulai kerja cerdas? Ini dia 3 langkah mudah yang perlu Anda lakukan. 1. Tetapkan prioritas. Nah, ini langkah paling penting yang pertama. Coba Anda stop sejenak pekerjaan Anda. Stop, berhenti, duduk sebentar, ambil kertas, dan coba tulis semua pekerjaan yang Anda lakukan apa aja. Ya, bikin desain, bikin website, bikin ini, bikin itu, susun semuanya. Ya, nah kemudian kalau sudah, ya, coba Anda susun secara teratur. Kemudian Anda coba perhatikan mana yang menurut Anda perlu banget Anda lakukan, mana yang sebenarnya bisa Anda sisihkan atau delegasikan. Ya, usahakan Anda filter tugas dan pekerjaan yang tidak terlalu bermanfaat. Ya, Anda bisa mengurutkannya dari apa aja sih tugas atau aktivitas yang menjadi prioritas Anda, sehingga Anda bisa mengontrolnya apa yang harus Anda lakukan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pastikan Anda mencurahkan sebagian besar waktu Anda untuk prioritas pertama dan kedua. Kalau istilahnya Pareto Effect, ya, itu menjelaskan bahwa hasil optimal yang Anda lakukan itu sebenarnya berasal dari 20% pekerjaan Anda. Ya, nah coba Anda fokus ke 20% ini apa saja, fokus di situ dan kurangi yang lainnya. Itu langkah pertama. Untuk kerja cerdas, bikin list prioritasnya, ya, apa saja. Langkah kedua yaitu adalah gunakan waktumu dengan bijak. Tahu nggak, dalam 1 minggu Anda punya waktu berapa jam coba? Ya, kalau 1 hari 24 jam. Kalau 1 minggu 7 hari berarti 168 jam. Nah, ketika Anda ngedengar atau ngelihat angka 168 jam per minggu ini, menurut Anda banyak atau sedikit? Nah, jawaban Anda itu tentu bergantung pada cara Anda menilai waktu dan bagaimana cara Anda menggunakannya. Seringkali kita tidak sadar, wah ternyata seminggu udah berlalu nih, ya. Wah ternyata udah berganti bulan, ganti tahun, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, tips kedua ini untuk bekerja cerdas adalah gunakan waktu Anda dengan bijak. Gimana caranya? Bikin jadwal, itu kuncinya. Ya, dengan Anda bikin jadwal, kalau bisa bikinnya di kertas, ya, Anda bisa mengikat waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, work time, me time, family time, ibadah time, dan lain-lain. Nah, juga Anda evaluasi. Catat mana aja waktu-waktu yang kelihatannya Anda sibuk banget, tapi kenyataannya nggak ada hasilnya. Kalau bahasa Sundanya mah sibuk tepuguh gitu ya gitu. Nah, itu Anda evaluasi, ya. Kenapa itu bisa terjadi, ya gitu. Dan Anda minimalisir di kemudian hari. Oh, ternyata saya kalau kerjanya misalnya jam 8 malam sampai jam 10 ternyata nggak efektif. Ya udah, ganti filter, ya kan, ganti dengan jadwal yang lain. Oh, ternyata kalau saya kerjanya habis makan apa nggak efektif, ganti. Oh, kalau saya kerjanya sambil ngeliat TV nggak efektif, ganti. Nah itu, ya gitu. Jadi cari yang waktu terbaiknya. Nah, jadi ya, yang kedua ini salah satu cara terbaik yang dapat Anda lakukan adalah dengan memelihara catatan waktu untuk memahami bagaimana Anda menggunakan waktu Anda dan untuk melihat apakah ada pemborosan atau tidak. Ya. Anda bisa catat setiap kali Anda melakukan satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Catat secara singkat di catatan Anda. Nah, catatan waktu ini itu akan sangat berguna kalau Anda mencatat setiap aktivitasnya dengan tepat. Ya. Mungkin Anda bisa melakukan ini 3 atau 4 hari sekali, itu tidak apa-apa. Ya, yang penting secara rutin sehingga Anda tahu ya poin-poin di mana saja Anda bisa efektif dan di mana saja Anda kehilangan waktu secara tidak produktif. Kebayang ya yang kedua ini. Langkah ketiga yaitu adalah konsisten terhadap
tindakan kecil. Yes, tindakan kecil tapi konsisten seringkali jauh lebih impactful dibandingkan tindakan besar tapi cuman sekali. Nah, di langkah ketiga ini, cara agar Anda bisa bekerja cerdas, yang perlu Anda lakukan adalah pecah tugas-tugas Anda menjadi bagian-bagian kecil dan lakukan secara konsisten. Misal, Anda mau menyelesaikan 10 bab buku. Nah, daripada langsung ya dihajar ya gitu, dibaca 10 babnya itu sekaligus, coba Anda pilah-pilah ya, misalnya sehari 1 bab ya, tapi konsisten, itu lebih baik ya gitu. Nah, terkadang ya ketika ada yang mencoba menggunakan teknik ini di awal-awal ya gitu, baru wah saya nyobain memecah-mecah gitu, kadang-kadang suka terjebak dengan perasaan wah kayaknya saya tidak menyelesaikan apapun nih, waduh kayaknya 1 bab asa nggak kerasa gitu ya. Nah tenang, selama Anda mencatatnya bahwa hari ini sudah 1 bab, hari ini saya sudah melakukan ini ya, nah itu nanti hari demi hari akan kelihatan hasilnya. Mirip seperti yang dijelaskan oleh Charles Duhigg dalam bukunya yang fenomenal, The Power of Habit. Semakin Anda konsisten, rutin, semakin Anda bisa mencapai cita-cita Anda dengan sukses. Nah, jadi untuk langkah ketiga ini, coba Anda pisahkan setiap tugas ya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mulai menanganinya satu persatu. Anda akan mulai bergerak maju sampai Anda sukses. Oke, jadi apapun jenis pekerjaan Anda, mulai saat ini coba optimalkan dan seimbangkan antara kerja keras maupun kerja cerdas. Kuncinya ada di Anda. Dengan struktur dan kebiasaan baru, Anda bisa menentukan hasil kerjanya itu akan seperti apa ya. Harapannya lah bisa menghasilkan yang optimal. Bikin prioritas, susun waktu yang efektif, dan kerjakan kecil-kecil tapi rutin dan konsisten. Mulai kerja keras dan kerja cerdas sekarang juga, karena Anda pantas untuk berkembang dan sukses, karena Anda unik dan berharga. Kalau materi ini bermanfaat untuk Anda, boleh diklik like-nya. Dan kalau Anda ingin semakin mengasah kepribadian Anda berkembang lebih baik lagi, Anda berada di channel yang tepat. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan loncengnya sehingga materi pengembangan diri berikutnya bisa Anda nikmati dengan segera. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya yang pas untuk Anda. Coba simak ya. Bye-bye.